Perkenalkan, nama saya Narisky Akila dengan NIM 0603524048. Di sini saya akan menjelaskan tokoh filsafat Islam yang bernama Al-Balkhi. Muhammad bin Ishaq Abul Fajar An-Nadim atau yang biasa dikenal dengan nama Abu Zaid Al-Balkhi merupakan ilmuwan muslim yang menguasai berbagai bidang ilmu seperti geografi, neuroscience, psikologi, sejarah, fikih, fisiologi, ilmu tafsir, astronomi, linguistik, dan kedokteran. Beliau juga merupakan pelopor psikologi kognitif pertama kali yang menemukan adanya keterkaitan antara fisik dan jiwa. Al-Balkhi lahir di sebuah desa kecil dengan nama Syamistian yang berada di daerah Balkh Khurasan yang sekarang dikenal sebagai Afghanistan Utara. Sejarah di bidang psikologi. Al-Balkhi adalah intelektual muslim yang memperkenalkan psikologi Islam dan neuroscience, yakni cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan anatomi, fisiologi, biokimia, atau biologi molekul jaringan saraf, khususnya yang berkaitan langsung dengan perilaku dan pengetahuan. Di samping itu, dia juga terkenal sebagai tokoh yang pertama kali menemukan psikologi kognitif dan medis, atau cognitive and medical psychology. Dialah orang yang pertama kali membedakan antara sakit saraf, neurosis, dan sakit jiwa, psikosis, serta orang yang pertama kali mengklasifikasikan gangguan saraf, neurotic disorders, dan perintis terapi kognitif atau kognitif terapi dalam rangka mengkaji pengelompokan gangguan penyakit ini. Kontribusi pada bidang psikologi. Abu Zaid Al-Balkhi berkontribusi besar dalam bidang psikologi dengan memperkenalkan gagasan tentang pentingnya kesejahteraan jiwa, hubungan antara tubuh dan pikiran, serta pentingnya pendekatan holistik dalam pengobatan gangguan mental. Pemikirannya memberikan dasar bagi perkembangan psikologi di dunia Islam, bahkan mengilhami banyak aspek pemikiran psikologi modern, meskipun dalam konteks waktu yang sangat berbeda. Berikut ini merupakan kontribusi dalam psikologi. Yang pertama, pengembangan teori penyakit jiwa. Abu Zaid Al-Balkhi adalah salah satu ilmuwan pertama yang mencoba menghubungkan antara kondisi fisik dan mental dalam pemahaman tentang kesehatan. Dalam karya terkenalnya, Masalih Al-Abdan wa Al-Anfus, kesejahteraan tubuh dan jiwa, Al-Balkhi membahas pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek fisik dan mental dalam menjaga kesehatan manusia. Yang kedua, konsep kesejahteraan jiwa. Al-Balkhi mengembangkan pandangan bahwa kesejahteraan jiwa sangat bergantung pada keseimbangan antara berbagai elemen tubuh dan pikiran. Ia menekankan pentingnya perawatan mental melalui cara-cara yang berbasis pada kebiasaan hidup sehat seperti pola makan yang baik, olahraga, serta perhatian pada kondisi emosional dan psikologis individu. Yang ketiga adalah penyembuhan psikologi. Al-Balkhi juga menjelaskan berbagai metode pengobatan psikologis yang mencakup terapi berbasis perilaku dan teknik untuk mengatasi kecemasan dan depresi. Ia percaya bahwa perilaku manusia dapat dimodifikasi melalui pendidikan dan pendekatan yang bijaksana terhadap kondisi psikologis. Banyak gagasannya mengenai pengelolaan emosi dan penanganan stres yang menyerupai prinsip-prinsip yang ditemukan dalam psikoterapi modern. Karya utama Al-Balkhi. Yang pertama adalah Kitab Al-Masalik wa Al-Mamalik, The Book of Roads and Kingdoms. Buku ini adalah karya geografi yang berisi deskripsi tentang berbagai wilayah dan bangsa, serta rute perjalanan yang digunakan pada masa itu. Buku ini menjadi salah satu sumber penting dalam pengembangan ilmu geografi di dunia Islam. Yang kedua adalah Masalih Al-Abdan wal Anfus, The Sustenance of the Body and Soul. Karya ini adalah salah satu buku pertama yang membahas hubungan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Dalam buku ini, Al-Balkhi menjelaskan pentingnya keseimbangan antara tubuh dan jiwa dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan. Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 Masehi, 450 Hijriah di Tus, sebuah kota yang terletak di wilayah Khurasan yang sekarang bagian dari Iran Utara. Ia merupakan seorang filsuf, teolog, ahli hukum fikih, dan mistikus Islam yang sangat berpengaruh. Kehidupan dan pemikirannya banyak memberikan dampak bagi perkembangan pemikiran Islam, baik di bidang teologi, filosofi, syariat, maupun ateisme. Karya utama Al-Ghazali. Yang pertama ada Ihya Ulum Al-Din, Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama. Buku ini adalah karya monumentalnya yang membahas hampir semua aspek kehidupan
di Islam termasuk akhlak, ibadah, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ia mengajarkan pentingnya pembersihan hati dan kesadaran spiritual dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada Tahafut al-Falasifah, kehancuran para filsuf. Dalam karya ini, Al-Ghazali mengkritik pandangan filsafat Yunani yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran Islam, khususnya yang berhubungan dengan metafisika dan kosmologi yang diajarkan oleh filsuf seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Ia berargumen bahwa pengetahuan yang berasal dari akal saja tidak cukup untuk memperoleh kebenaran sejati, yang hanya dapat dicapai untuk melalui wahyu dan pengalaman spiritual. Yang ketiga, ada Al-Munqidh min Al-Dalal, Pembebasan dari Kesalahan. Buku ini adalah karya autobiografi yang mengisahkan perjalanan spiritual Al-Ghazali, termasuk pencariannya terhadap kebenaran dan pengalamannya dengan berbagai aliran filsafat dan teologi. Dalam buku ini, Al-Ghazali menjelaskan transisinya dari filsafat rasional ke sufisme, yang ia anggap lebih mendekati pada kebenaran Tuhan. Warisan dan pengaruh. Dalam pemikiran Islam, Al-Ghazali memiliki pengaruh yang sangat besar, tidak hanya dalam dunia teologi dan filsafat, tetapi juga dalam fikih hukum Islam dan sufisme. Karya-karyanya mendalam dan sering dikutip oleh ulama dan filsuf setelahnya, seperti Ibnu Rushd yang menulis karya balasan terhadap Tahafut al-Falasifah. Dalam dunia barat, pengaruh Al-Ghazali tidak terbatas pada dunia Islam saja. Pemikirannya juga memengaruhi filsuf-filsuf barat, terutama pada abad pertengahan. Beberapa filsuf, termasuk Thomas Aquinas, terpengaruh oleh kritik Al-Ghazali terhadap rasionalisme filsafat Yunani. Kehidupan pribadi dan wafat. Al-Ghazali adalah seorang yang rendah hati dan sangat religius. Setelah melalui krisis spiritualnya, ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah dan menulis. Ia meninggal pada 1111 Masehi, 505 Hijriah di kota kelahirannya Tus. Setelah meninggalkan warisan intelektual yang abadi, jenazahnya dimakamkan di sana dan makamnya menjadi tempat ziarah bagi banyak orang. Secara keseluruhan, latar belakang Al-Ghazali adalah gabungan antara pendidikan formal yang mendalam dalam ilmu agama, perjalanan intelektual yang kritis terhadap filsafat, dan pencarian spiritual yang mengarah pada kedalaman sufisme. Ia berhasil menggabungkan berbagai aliran pemikiran ini dan memberikan kontribusi besar bagi pemikiran Islam hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Aisyah Umairah dan di sini saya mau membahas tentang Al-Haytham. Al-Haytham lahir pada 1 Juli 945 di Basra, Irak. Ia wafat pada tanggal 6 Maret 1040 di Kairo, Mesir. Biografi Al-Haytham. Abu Ali Al-Hasan bin Al-Haytham atau Ibnu Al-Haytham di barat lebih dikenal dengan nama Al-Hazen adalah seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penelitian mengenai fisika cahaya dan telah memberikan banyak inspirasi pada ahli filosof barat seperti Roger Bacon dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Kontribusi Al-Haytham di bidang psikologi. Teori persepsi visual. Teori ini membuka jalan bagi pemahaman lebih dalam tentang bagaimana mata manusia menangkap gambar dan bagaimana proses kognitif di otak membentuk persepsi kita terhadap dunia. Penekanan pada bagaimana indera kita bekerja untuk menangkap informasi yang diproses oleh otak sangat relevan dengan studi psikologi persepsi. Metode eksperimental dalam penelitian persepsi. Metode eksperimental yang diterapkan Al-Haytham pada studi optik menjadi model awal bagi eksperimen dalam psikologi. Pendekatan berbasis pengujian empiris dan verifikasi ini kemudian diterapkan dalam banyak aspek psikologi seperti persepsi, memori, dan proses kognitif lainnya. Pengaruh pemahaman tentang hubungan antara indera dan kognisi. Pemahaman ini menjadi landasan untuk mengembangkan teori-teori dalam psikologi kognitif yang mempelajari bagaimana otak dan pikiran memproses informasi yang diterima oleh indera. Ini berpengaruh pada perkembangan studi tentang persepsi dan bagaimana faktor-faktor psikologis memengaruhi interpretasi dunia luar oleh individu. Pemisahan antara persepsi dan realitas.
Pemahaman ini mengarah pada pengembangan teori-teori dalam psikologi yang mempelajari bagaimana persepsi kita seringkali dipengaruhi oleh bias kognitif, ekspektasi, pengalaman sebelumnya, dan konteks sosial atau budaya. Karya utama di bidang psikologi: Kitab Al-Manazir atau buku optik. Kitab Al-Manazir adalah karya monumental Al-Haytham yang membahas bagaimana fenomena optik, termasuk bagaimana cahaya dipantulkan, refraksi, dan pembentukan gambar pada retina manusia. Buku ini juga menjelaskan bagaimana persepsi visual terbentuk dari interaksi cahaya dengan mata. Dampak pada psikologi. Meskipun karya ini lebih berfokus pada ilmu fisika dan optik, Al-Haytham memberikan wawasan penting tentang proses penglihatan dan bagaimana informasi visual diproses oleh otak. Pandangannya bahwa penglihatan bukanlah hasil dari mata yang memancarkan cahaya, tetapi hasil dari cahaya yang dipantulkan objek ke mata, menjadi dasar pemahaman ilmiah modern tentang persepsi visual. Dalam psikologi ini relevan dengan studi tentang bagaimana informasi sensorik atau cahaya diproses oleh otak untuk membentuk persepsi kita terhadap dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Lutfia dari Prodi Psikologi kelas PI 24B. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh filsafat Islam, yaitu Al-Farabi. Biografi Al-Farabi. Abu Nasr Muhammad Al-Farabi atau lebih dikenal Al-Farabi adalah seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang berasal dari Farab, Turkistan. Al-Farabi lahir pada 259 Hijriah atau 872 Masehi, lalu meninggal pada 951 Masehi di Damaskus, Syria. Al-Farabi lahir dari orang tua berdarah Turki di Farab, tempatnya di dusun kecil bernama Wasij, dekat provinsi Farab, Turkistan. Al-Farabi tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memiliki minat terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ayahnya adalah seorang ofisir keturunan Persia yang menguasai wilayah Transoxiana. Semasa kecil, Al-Farabi dikenal sebagai anak yang rajin dan tekun belajar. Al-Farabi mendalami ilmu pengetahuan saat melakukan perjalanan ke Baghdad pada tahun 922 Masehi. Di sana, ia belajar selama 10 tahun dan menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan pada masa itu. Al-Farabi juga dikenal sebagai seorang ahli filsafat. Ia menggabungkan pemikiran filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Al-Farabi menghabiskan sebagian besar hidupnya di Baghdad zaman dinasti Abbasiyah, sebelum pindah ke Aleppo di bawah pemerintah Shah al-Dalwa. Kontribusi Al-Farabi dalam bidang psikologi. Yang pertama yaitu teori jiwa atau nafsu. Al-Farabi mengembangkan teori tersebut dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles. Ia membagi jiwa manusia menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jiwa rasional, yaitu bertanggung jawab atas berpikir, penalaran, dan pemahaman intelektual. Yang kedua yaitu jiwa irasional, bagian yang mencakup fungsi-fungsi vital seperti makan, pertumbuhan, dan reproduksi, serta aspek emosional dan dorongan. Yang kedua yaitu fungsi dan struktur jiwa. Jika manusia memiliki struktur hierarkis yang terdiri dari 3 fungsi utama, yang pertama yaitu fungsi vegetatif terkait dengan pertumbuhan dan reproduksi. Yang kedua, fungsi sensitif yaitu berhubungan dengan persepsi indera dan respons emosional. Yang ketiga yaitu fungsi rasional, yaitu tingkat tertinggi dari jiwa manusia yang memungkinkan kita memahami konsep-konsep abstrak dan pencapaian kebahagiaan tertinggi. Yang ketiga yaitu teori intelek. Al-Farabi mengembangkan konsep intelek aktif dan pasif, di mana intelek aktif adalah sumber pengetahuan yang lebih tinggi yang berinteraksi dengan intelek pasif manusia. Ia percaya bahwa manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui pengembangan intelek rasional dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip universal. Yang keempat yaitu kebahagiaan dan jiwa. Tujuan akhir kehidupan manusia adalah mencapai kebahagiaan yang hanya dapat dicapai dengan mengembangkan kapasitas rasional jiwa dan memahami pengetahuan tertinggi, termasuk pengetahuan tentang Tuhan. Yang kelima yaitu hubungan jiwa dengan tubuh. Al-Farabi berpendapat bahwa jiwa tidak dapat dipisahkan dari tubuh, tetapi jiwa memiliki keunggulan karena berperan sebagai penggerak bagi tubuh. Interaksi antara jiwa dan tubuh merupakan bagian penting dalam memahami perilaku dan karakter manusia. Karya-karya Al-Farabi. Yang pertama yaitu Al-Jam'u Baina Ra'i Al-Hakimaini Aflatun wa Arisu, atau harmoni antara dua filsuf Plato dan Aristoteles.
Buku ini berisi Al-Farabi menyatukan pandangan dua filsuf besar Yunani kuno, Plato dan Aristoteles. Dalam karya ini, Al-Farabi berusaha menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa aspek ajaran Plato dan Aristoteles, sebenarnya ada keselarasan dalam inti pemikiran mereka, terutama mengenai filsafat politik dan etika. Yang kedua yaitu Fi Aghraiti Kitab Ma Ba'da Al-Tabi'ah atau penjelasan atas kitab metafisika Aristoteles. Menjelaskan tujuan dan inti dari karya Aristoteles yaitu metafisika. Dalam teks ini, Al-Farabi berperan sebagai komentator dan penerjemah yang menjelaskan maksud Aristoteles terutama mengenai konsep-konsep metafisika dan bagaimana manusia dapat memahami realitas yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu Maqalat fi Ma'ani al-Aql atau pendapat-pendapat tentang makna akal. Membahas berbagai aspek dan jenis akal. Dalam karyanya, Al-Farabi memberikan klasifikasi dan penjelasan rinci tentang konsep akal, terutama dalam konteks filsafat dan metafisika. Al-Farabi menggabungkan pemikiran Aristoteles dan tradisi filsafat Islam untuk menguraikan bagaimana manusia memahami dan mengembangkan akal. Ibnu Sina. Biodata Ibnu Sina, nama lengkap Abu Ali Al-Husain. Nama populer Ibnu Sina, tanggal lahir 980 Masehi, tempat lahir Afsana dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan. Tanggal meninggal 1037 Masehi. Mempelajari ilmu filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan psikologi. Karya utama Al-Qanun fi Al-Tibb, The Canon of Medicine, dan kitab Al-Shifa, The Book of Healing. Sejarah di bidang psikologi, pendahuluan psikologi. Meskipun sering dikenal sebagai ahli kedokteran, Ibnu Sina juga memberikan kontribusi besar dalam bidang psikologi. Ia berfokus pada hubungan antara tubuh dan jiwa serta pentingnya mental dalam kesehatan. Pengaruh filsafat Yunani, terinspirasi oleh pemikiran Aristoteles dan Galen. Ibnu Sina mengembangkan teori-teori psikologisnya sendiri dengan memadukan pemikiran filsafat Yunani dan ilmu pengetahuan Islam. Pemikiran psikologi, Ibnu Sina menganggap jiwa sebagai entitas yang terpisah dari tubuh namun berinteraksi dengan tubuh secara kompleks. Ia menekankan pentingnya memahami peran pikiran dalam kesehatan fisik dan mental. Berikut adalah karya Ibnu Sina, Al-Qanun fi Al-Tibb, buku ensiklopedia kedokteran yang membahas diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Ini termasuk aspek psikologis dalam pengobatan penyakit mental. Kitab Al-Shifa, sebuah karya filosofi dan ilmu pengetahuan yang mengulas berbagai bidang, termasuk psikologi yang menjelaskan teori-teori jiwa dan penalaran manusia. Al-Najat, menyentuh konsep-konsep filosofis dan psikologis mengenai pemahaman jiwa, akal, dan hubungan dengan dunia spiritual. Kontribusi di bidang psikologi. Teori jiwa, Ibnu Sina berpendapat bahwa jiwa terdiri dari beberapa bagian, yaitu jiwa vegetatif, fungsi pertumbuhan dan reproduksi, jiwa sensitif, kemampuan merasakan dan bergerak, dan jiwa rasional, kemampuan berpikir dan memahami. Konsep akal aktif. Menurut Ibnu Sina, akal aktif adalah kekuatan intelektual yang mempengaruhi kemampuan berpikir manusia, hubungan antara pikiran dan tubuh. Ibnu Sina mengembangkan gagasan bahwa kesehatan mental dan fisik sangat terkait. Masalah psikologis dapat mempengaruhi kondisi fisik dan sebaliknya. Ini adalah pandangan yang lebih maju daripada kebanyakan teori medis zaman itu. Al-Kindi atau Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi adalah seorang filsuf muslim yang sangat berpengaruh karena keahliannya dalam menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan dan sering disebut sebagai bapak filsafat Arab pada masa keemasan Islam di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Luasnya pengetahuan yang ia miliki memberikan kontribusi yang signifikan di bidang psikologi. Meskipun konsep psikologi modern belum terbentuk pada masanya, tetapi pemikiran-pemikiran Al-Kindi tentang jiwa manusia dan proses kognitif telah memberikan landasan bagi perkembangan psikologi Islam. Al-Kindi mengklasifikasikan daya jiwa manusia menjadi 3 bagian utama, yaitu nafsu, daya yang berkaitan dengan nafsu dan keinginan dasar manusia seperti makan, minum, dan seksual. Yang kedua, emosi, daya yang berkaitan dengan emosi seperti marah, takut, dan sedih. Yang ketiga, akal, daya yang berkaitan dengan nalar dan kemampuan untuk berpikir rasional. Lalu, teori berikutnya tentang terapi musik. Ia percaya bahwa musik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi manusia dari melodi, ritme, dan atau harmoni tertentu dapat memicu perasaan bahagia. Pemilihan musik yang tepat akan memicu produksi endorfin, yaitu hormon yang memberikan perasaan senang, menurunkan kadar hormon stres kortisol dalam tubuh. Lalu yang ketiga, teorinya tentang pendidikan. Ia menekankan pentingnya pendidikan dalam pengembangan potensi manusia.
Karena tidak hanya pengetahuan, penelitian juga membentuk karakter seseorang melalui nilai-nilai moral yang ditanamkan dalam dirinya. Karakter yang dibentuk secara baik akan menjadi fondasi bagi kehidupan yang sukses dan bahagia. Beberapa karya-karya Al-Kindi yang relevan dengan pemikiran psikologi diantaranya On First Philosophy, karya yang menjelaskan bahwa jiwa adalah entitas yang terpisah dari tubuh dan memiliki kemampuan untuk berpikir dan memahami. Yang kedua, Risalah fi Taqwim al-Badan, membahas pentingnya menjaga keseimbangan antara tubuh dan jiwa untuk mencapai kesehatan yang optimal. Ia mengaitkan kondisi fisik dengan kesejahteraan mental yang mengarah pada konsep kesehatan holistik, mirip dengan pendekatan dalam psikologi kesehatan modern. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.